الله على آله وسلم بالبذل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وتابعين إلى يوم الدين ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى جميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القربى والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيف بن الثوري محمد حنفي مذهب علي المرسي في رئيس السلام در الشهيد شعبي مدينة المغربي مستجب بدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين إلى حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغرب برها وبرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخرطي محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن الشاذلي وسيد محمد بن عبد الكريم سمن المدني وسيد محمد رشاد بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب الدين بن محمد رشاد البنجري وسيد شهاب الدين بن حبيب حسن بن رفيع بن السلطان سليمان وسيد النواب بن مربد بن سنبوي علي بن عبد الله البنجري مشهور على عارف الله الشيخ محمد بن عبد الغريب محمود الغريب وخليل مسلم وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من هوائج دون الآخرة السلامة في الدين ودون الشفاء مرضنا شفاء مرضنا لشفاء مرضانا ظاهرا وباطن ومرضى المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وآياته المتكاثرة ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيدي أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أنجم الزاهرة وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali. Arti Al-Wali yang mencintai orang-orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya dengan cinta yang khusus. Jadi wali itu Al-Wali, Allah mencintai orang-orang yang dikehendaki Allah dengan cinta yang khas, artinya dengan perhatian yang khusus. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, tentu kita pun juga untuk berusaha, berikhtiar mencintai Allah dengan jalan sami'na wa ata'na. Arti sami'na mendengar, belajar, istiqamah, dan wa ata'na melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya.
Ada 9 tanda-tanda bagi orang-orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Artinya ini hamba-hamba Allah yang khususiyah. Siapa mereka? Tanda pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memujinya. Ya. Jadi apakah kita sudah dipuji oleh Allah untuk mengetahui bahwa Allah itu memuji kita atau tidak, yaitu melalui lisannya atau pujian dari orang-orang saleh. Kalau orang saleh memuji kita, ya, orang-orang baik memuji kita, ini pertanda isyarat bahwa Allah memuji kita. Jadi bila yang memuji kita atau orang-orang baik, itu isyarat bahwa Allah memuji kita. Tapi kalau yang memuji ini kakawanannya juga, ya, teman-temannya juga, itu belum lagi. Yang kedua, tanda orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah atau cinta dari Allah, Allah keluarkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Artinya dulu dari yang kada baik, sekarang berubah menjadi baik. Dulu dari yang maksiat, sekarang berubah menjadi taat. Nah, itu salah satu di antara tanda-tanda orang itu mendapatkan khususiyah dari Allah. Yang ketiga, Allah memudahkan sebab-sebab takwa. Jadi orang yang diberikan Allah perhatian khusus, Allah akan memberikan kemudahan. Maksudnya itu bekal sebab takwa. Jadi segala sebab takwa selalu terbuka lebar untuknya. Artinya berkawan orang yang baik. Lalu beristri suami pasangan yang bagus. Berisi anak juga mendukung untuk takwa. Lingkungannya juga bagus. Tempatnya juga baik. Nah, ini semuanya mendukung. Jadi bila semuanya selalu diberikan kemudahan, itu berarti tanda bahwa Allah mencintai orang tersebut. Yang kelima, Allah letakkan ia bisa diterima di permukaan bumi. Jadi di mana aja Sidin berdiam, orang senang. Mau di hulu, mau di hilir, mau di seberang, semua orang senang. Kenapa? Karena di situ ada pancaran nur ilahiyah di dalam hati orang yang baik ini. Sehingga masyarakat atau lingkungannya mudah menerimanya. Ya, ada juga orang yang kada senang banyak. Ada juga orang yang enggak terlalu memperhatikan kepada dia. Kenapa? Ya karena tingkah lakunya juga. Nah, jadi tanda-tanda ini apabila ada pada diri kita, berarti kita mendapatkan khas dari Allah. Ya. Apabila ada, kita pertahankan. Apabila tidak ada, kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba yang mendapatkan perhatian langsung dari Allah. Di antaranya kita perhatikan tanda-tanda ini. Nah, jadi Allah letakkan ia bisa diterima di permukaan bumi mana aja. Maksudnya sarana dan pendapatnya selalu diterima orang, mudah dipahami. Kalau memberikan nasihat enak didengar. Kalau memberikan apa saja enggak terlalu repot, enggak terlalu ribet, banyak pikir, enggak, mudah betul. Nah, ini salah satu di antara tanda-tanda orang itu dicintai Allah. Jadi kalau dalam apa aja, dalam merapatkah, dalam permusyawarah apakah, dah pernah selalu enak, diberikan kemudahan terus. Ya. Mensawat rapat aja baklahian, kayak apa? Mensawat rapat aja bermusuhan, bagaimana? Berarti tidak mendapat perhatian khas dari Allah. Ya. Satu saat Abu Hurairah bermajlis kayak begini. Lalu ketika itu Abu Hurairah berkata,
Ini siapa yang ada masalah dengan hak Bani Adam, jangan berada di majlisku ini. Silahkan keluar. Jadi semuanya diam. Dan dia ngomong. Diulangi lagi oleh Abu Hurairah, siapa yang ada bermasalah dengan hak Bani Adam, silahkan keluar. Jangan ikut di majlisku. Ada seorang pemuda. Ya Abu Hurairah, mohon izin saya keluar. Ya silakan. Keluarlah dia. Begitu keluar, langsung ke tempat acilnya, pamannya. Sesampai di sana, langsung dia bermaafan karena ada sesuatu hal dengan si paman ini sehingga dia tidak teguran atau tidak bebaikan. Nah, selesai dia saling memaafkan, lalu pamannya bertanya, kenapa kamu kok kayak mendadak betul? Tadi ulun hadir di majlisnya Abu Hurairah di Madinah. Beliau berkata, siapa yang ada bermasalah dengan hak Bani Adam, segera keluar. Oh begitu, iya. Coba kamu tanya nanti dengan Abu Hurairah, kok bisa gitu, kenapa? Jadi akhirnya si ponaan ini balik lagi ke majelis. Begitu balik ke majelis, selesai majelis, lalu dia mendekat kepada Abu Hurairah. Ya sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Sakhar, tadi ketika pian mengucapkan itu, ulun yang merasa ada sesuatu hak Bani Adam, artinya bermasalah dengan manusia, maka saya keluar dan minta izin dan saya langsung menuju rumah paman dan kami saling memaafkan, ada kesalahan sedikit. Setelah itu paman lagi balik tanya, kenapa demikian? Ujar Abu Hurairah, ketika majelis apapun berlangsung, kalau ada orang yang bermusuh-musuhan, apalagi sampai hendak teguran, itu bukan rahmat yang diturunkan Allah, malah bala, bahkan bisa berimbas kepada masuk neraka. Ya. Nah, ini karena tidak ada kasih sayangnya. Oh begitu. Langsung Abu Hurairah menyampaikan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Nah, kita diberi kemudahan. Jadi bila kita tuh diberi kemudahan, ya semua serba enak, nyaman, beribadah tuh enggak repot apa itu sudah Allah cinta kepada kita. Lalu yang berikutnya yang kelima, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada akhirat. Allah cintakan, maksudnya Allah memberikan di hati orang tuh senang betul kalau sudah urusan agama, urusan akhirat. Ya, jadi Allah cintakan kepada akhirat dan kepada ahli akhirat. Jadi sini senang bergaul dengan orang-orang yang cinta dengan akhirat, juga kepada orang yang istiqomah mencintai akhirat. Maksudnya akhirat di sini orang yang senang beribadah, menuntut ilmu, berbuat kebaikan, apa saja yang berhubungan dengan akhirat. Nah, jadi bila hatinya itu mudah betul, enak betul, tidak susah betul, itu sudah tanda orang itu dicintai Allah. Orang yang jauh-jauh datang ke masjid, ya, itu tanda orang yang dicintai Allah. Nang parak-parak ngalih ke masjid. Oh, mungkin sini lagi bebisul. Kada kawajo gitu buruk sangka. Tahu bisul. Nggak bisa duduk lama-lama di masjid. Mungkin. Ya. Kita baik sangka aja dulu dah. Ya. Artinya ia tidak takut datangnya kematian. Ya. Jadi orang yang cinta akhirat juga cinta kepada ahli akhirat. Orang-orang yang cinta kepada orang soleh, mereka tidak takut dengan kematian. Bahkan ia rindu pada kematian. Karena hidup ini, kalau orang-orang soleh, apalagi yang sudah tingkatan aulia solehin, bikin susah hidup ini. Karena dunia ini serba musibah. Dunia ini nggak ada yang enak. Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habasyi dalam kitab Syarah Ainiyahnya, dunia ini sumber malapetaka. Dunia ini nggak enak. Dunia ini menyebabkan kita lupa akhirat. Pokoknya di dunia ini kadang-kadang nyamannya.
Apa yang nyaman di dunia? Guring, kan nyaman juga guring. Namun kalau lawasan guring, bebini ampat, mana nyaman bebini ampat? Nyaman bebini ampat. Yang seekong yakin sakit pinggang. Rumah ganal nyaman. Sebentar aja. Paling lama 20 tahun rumah besar itu. Sudah anaknya kawinan, tinggal berduaan aja lagi. Tidak enak. Mobil banyak, gak enak juga. Kalau tak imbai bayar pajaknya berapa? Coba. Jadi tidak ada yang enak. Tapi dunia yang enak, yang dibikin ibadah kepada Allah. Ya, ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha illa al-alim au muta'allim wa fi riwayatin illa zikrullah. Dunia semua dilaknat. Siapa aja yang memiliki dunia semua dilaknat. Mau rumah, mau apa, semua dilaknat. Illa kecuali. Siapa? Orang alim. Atau orang yang belajar. Atau orang yang berzikir kepada Allah. Lalu bagaimana si dunia tadi supaya enggak dilaknat? Nah, gunakan untuk sarana beribadah kepada Allah. Ada rezeki untuk membantu. Punya jabatan untuk kepentingan umat Nabi Muhammad. Semua bisa digunakan untuk kebaikan-kebaikan manusia. Nah, jadi orang yang dicintai Allah itu orang yang dicintakan kepada akhirat dan kepada ahli akhirat. Bahkan mereka rindu pada kematian karena ia ingat cepat-cepat berjumpa dengan orang-orang yang dicintainya. Makanya Jawa Guru Kumpul kalau kita sering tawasul, sering ziarah kubur orang-orang saleh, ya. Ketika nanti kita mau dimasukkan, sidin sudah menunggui kita. Ya, kalau senang ziarah orang-orang saleh, ya ziarah Wali Songo, ziarah apa macam, di mana-mana ziarah kena az-zair fi kanatil mazur huna wa yauman nusur. Orang yang ziarah itu akan dijamin oleh orang yang kita ziarahi, artinya kita datang sebagai tamu sidin, tentu sidin senang. Umpama kita ziarah ke Habib Saleh Tanggul ya di Jember, sidin senang. Dulu arwah Abah Guru Sekumpul itu bisa pada isya berangkat dari Mertapura sampai di negara itu kadang jam 1. Di negara ada makam yang luar biasa, Habib Ibrahim Al-Habsyi. Nanti juga mampir beliau di Manjang. Manjang itu di Barabai. Habib Muhammad Al-Habsyi. Itu yang sering berkata, guruku di alam gaib itu 2, Habib Muhammad dengan Syekh Ali Junaidi Berau. Ya, itu guru sidin di alam gaib. Nah, itu menjabah guru rancak-rancak ziarah kubur. Kita sering-sering ziarah kubur, apalagi yang sudah usia-usia lanjut ini sering-sering ziarah kubur supaya pertama mengingat kematian, zikrul maut. Yang kedua, kalau kita ziarah ke orang soleh itu menjadikan motivasi batiniah kita, ya. Jadi semangat beribadahnya. Kenapa ini orang soleh diziarahi, orang mana datangan? Oh, tentu beliau punya khususiyah namanya, punya kelebihan. Mungkin ilmunya, mungkin amalnya, mungkin akhlaknya, mungkin ibadahnya, dan macam-macam. Ya. Nah, ini aja kayak di Sekumpul sudah persiapan. Sampai rumah habis sudah, Pak. Tidak ada lagi rumah-rumah, maksudnya yang mau disewa tidak ada lagi sudah. Kecuali keluar dari Sekumpul di daerah luar-luar saja. Saking orang persiapan. Padahal masih lama, lagi 2 bulan lebih. Itu namanya orang-orang yang diberikan khas. Nah, jadi kita supaya mendapatkan keberkahan dari mereka, ya, pertama amalannya Jabah Guru itu tawassul. Apa tawassul? Yaitu yang sering kita khususan ila hadrati khususan itu. Yang kedua ziarah. Jadi kesenangan orang wali itu 2, tawassul dan ziarah, ya. Ziarah. Sudah pernah ziarah Wali Songo? Ya. Ziarah Wali Songo, ziarah di sekitar kita, ziarah di, ya pokoknya orang-orang soleh di mana aja. Karena setiap tempat pasti ada orang soleh. Mulai di
kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, ada semua di mana-mana. Karena itu penyandang bala, ya, penyandang bala orang-orang soleh itu. Nah, kalau kita cinta kepada akhirat, dicintakan Allah kita kepada akhirat, juga kepada ahli akhirat, nah maka orang-orang tersebut rindu dengan kematian karena pengen cepat ketemu dengan orang-orang yang dicintainya. Dan orang-orang yang dicintai Allah tandanya ia juga cinta terhadap orang-orang yang cinta akhirat. Seperti kalau kita ziarah. Makanya ziarah itu banyak manfaatnya. Tapi Pak, ada yang menentang, itu biasa orang punya pendapat. Kalau kita mencintai orang soleh, dengan kita ziarah, apalagi ada sejarah kehidupan beliau, biografinya, atau sering dalam pesantren disebut namanya manakib, nah kita tambah semangat lagi. Ini orang soleh, bagaimana perjuangan hidup beliau. Mulai dari nol, belajarnya gimana. Kira-kira orang yang diziarah ini malaskah belajar? Malaskah ibadahnya? Oh, beliau orang yang luar biasa. Ada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu makan aja bergantian. Saking tidak ada waktu yang sia-sia. Makan itu bergantian berdua ading. Bila ading makan, nang kakak bacakan kitab. Wow. Supaya terus belajar. Bila nang kakak makan, nang ading bacakan kitab. Bila nang kakak di WC, nang ading di muka WC membaca kitab. Saking waktu tidak sia-sia. Bahkan ada seorang ulama berkata, kalau seandainya makan ini tidak sunnah Nabi, aku tidak makan. Namun kita makan terus. Ya, ada beberapa kitab yang dikarang perempuan, itu saking hebatnya si perempuan ini sambil menyusu nulis kitab. Jadi waktu tidak ada sia-sia. Bahkan ada sambil ma'ayun anak baca sholawat bertemu Rasulullah. Jadi waktu itu tidak ada sia-sia. Namun kita ini kan waktu itu kebanyakan di HP itu Pak. Sudah. Bila pindah sunyi kayak mana kayak ada. Oh main HP kayaknya. Nenek bang, mana nenek? Dicari di dapur kedada nenek. Di muka kedada, oh main HP juga nenek. Nah jadi kita ini waktu banyak terbuang-buang ya. Ada lagi orang soleh, beliau belajar sambil megang kuda, memacu kuda, belajar. Kalau kita ibaratnya bersepeda motor, buku terus di buku terus ya di mana-mana buku. Saking himmahnya itu tinggi. Himmah itu keinginan untuk belajar, membaca. Ya, karena membaca adalah jendela ilmu. Ya. Kalau ini HP itu Pak. Makanya sering saya katakan kalau dulu ada kutu buku, kalau sekarang kutu HP. Nah, kalau kita nang tuha-tuha ini cukuplah waktu kita gunakan berzikir, baca Quran ya. Kalau mungkin kitab kadada di rumah baca Quran aja, tamat, hatam, ulangi lagi, hatam, ulangi lagi. Kalau perlu seminggu hatam, ya, seminggu tamat, ya. Apalagi sudah tak berguna laskarnya, apa juga kadang-kadang di rumah mau daripada disariki bini, mendingan baca Quran. Karena kalau dia baca Quran, bini tidak marah. Quran aja, ya Quran aja di rumah. Lalu yang keenam, Allah sabarkan ia menerima cobaan. Orang yang dicintai Allah karena innallaha ma'a sabirin ya. Artinya apabila ia mendapat cobaan dari Allah, cobaan apa aja? Masalah pribadinya, kesehatan, kadang ada ujian ya. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, macam-macam. Sekarang ini banyak betul. Yang banyak itu masalah keluarga. Keluarga itu ekonomi dengan masalah anak-anak. Kalau kesehatan kan pasti sudah kita ke dokter ya.
Nah, cuman yang paling banyak ini masalah ekonomi, masalah anak-anak. Ya. Ini aja berapa orang, Ustaz, apa mau konsultasi keluarga, wah kita buka biru juga untuk konsultasi keluarga. Banyak masalah itu. Sudahnya yang sedikit-sedikit mau cerai, itu banyak betul. Banyak betul ya. Entah apa. Sampai sering ikam dulu ada pacaran ya. Pacaran guru 5 tahun, melawasnya. Terus apa masalahnya ini ya. Coba kembalikan lagi masa-masa kamu pacaran. Jadi kan namanya pacaran kan senang semua. Nah, ketika kamu dijodohkan Allah, berarti Allah sudah menyatukan dua, bukan satu loh, dua. Dua apa? Dua karakter yang berbeda. Itu yang dikatakan Al-Quran itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kan anak-anak ini kan sebenarnya sampean dah. Enak betul. Sedikit aja berhenti dah. Kiranya enak cerai ya. Kita nama menakan aja bilang repot. Masih ada hutang lagi. Nah, itu banyak anak-anak yang muda sekarang. Banyak betul. Makanya saya pernah di pengadilan tinggi kita ini agama. Itu perceraian tuh meningkat terus Pak. Terutama masalah kayak gini kan nih. Ngeri ini. Ibu-ibu tanya. Apa-apa di pasar mahal semua. Jadi ekonomi kita nih ngeri. Nah disitulah nih permasalahannya di rumah tangga mereka itu masalah ekonomi. Ujung-ujungnya kelahiran. Satu. Yang kedua masalah medsos ini juga. Itu memicu betul. Cepat betul. Ya. Jadi kasus-kasus perceraian itu diantaranya masalah itu. HP. Apalagi sudah ada reuni itu bahaya itu tuh. bisa CLBK. Nah itu diantaranya. Apabila kurang pondasi agama, ya sudah habis. Tapi kalau agama pondasinya masih kuat, ya bimbingan orang tuanya masih kuat, insya Allah. Sedikit ada ombak apa macam, tetap sabar mereka. Nah ini contoh. Jadi Allah sabarkan ia menerima cobaan. Artinya apabila ia mendapat cobaan dari Allah, ia terima cobaan itu dengan lapang dada. Nek joki legowo ya. Dan jauh dari keluh kesah apapun masalah apa. Kemarin saya kaget ada dulu jemaah saya Pak, seksi ibadah. Hah, kurusnya pian ulun wah ini guru. Pas ulun Muhammad Badi Betul Jabar. Betul Jabar itu kan dekat Dirgahayu. Ulun seminggu 2 kali cuci darah. Jadi bila hari Jumat, imbah Jumat langsung masuk cuci darah. Nanti hari Senin kah cuci darah. Seminggu 2 kali. Allahu Akbar kurus. Doakan guru ya, bersabar ya. Semuanya kembali kita kepada Allah. Biar perbanyak baca istighfar ya. Itu problem yang besar. Ya. Jadi masalah kita ini banyak. Nah makanya satu-satunya jalan pendekatan kepada Allah. Masjid, tempat kita untuk beribadah. Majelis, tempat kita untuk memberikan semangat hidup lagi itu majelis. Semangat kita. Terus ada masalah sedikit dengan ilmu, semangat ya. Curhat kepada Allah ya ibadah. Mau tahajud, duha apa macam, terus istiqamah. Nah itu tanda orang yang dicintai Allah ya. Kalau sudah demikian maka Allah akan memberikan ketabahan di dalam hatinya ya, karena enggak semua orang dapat demikian. Yang ketujuh, Allah mudahkan sebab-sebab berbuat kebaikan. Jadi tanda orang yang dicintai Allah itu dia mudah dalam berbuat kebaikan, bersedekah, kah tenaga, kah pemikiran, kah apakah, mudah betul. Orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan cinta yang khusus, ia mudah mengerjakan segala amal kebaikan apa saja yang diinginkannya. Ia dapat melewati gangguan-gangguan apa aja yang merintanginya. Nah, ini namanya Allah cinta. Innahu la yasirun ala man yassarahullah.
Allah akan memberikan kemudahan. Orang ngalih, sirin mudah. Orang susah, beliau gampang. Maksudnya berbuat kebaikan apa aja, enak. Bila apa aja tuh nggak pernah kita umpatkah korban, oh siap. Nggak pernah mikir apa macam. Nanti cepat diberikan. Ini kalau ini dibawai korban, aku umpat di sirin 2 lah. Ya nah hendak bulanan kah, hendak nang terakhir aja. Terakhir aja di sirin. Maka 2,4 kawan sudah para kelunasan, begitu para terakhir aku kada jadi di sirin. Panitia menyumpah ini mana sudah para penukar sapinya, pian kada jadi kayak apa ini? Siapa nah hendak umpat mendadak detak nenek. Maka sudah lawas daripada heza. Hendak disariki orang tua, kada disariki kita mencari nang berdua nih kemana? Ujian yang saya kong jangan lagi dibawa. Pada ini aku ya mintuhai. Jadi bila orang diberi kemudahan, itu tandanya orang yang dicintai Allah. Lalu yang ke-8, Allah berikan kepadanya sifat tawakal. Kepercayaannya hanya kepada Allah dalam segala urusan, apa aja. Ada kemarin keluh kesah guru, anak saya sudah 35 umur. Ya berdoa bu, mudahan dapat jodoh yang bagus ya. Enggak usah kemana-mana. Kalau enak dimandiakan. Kadang-kadang kan pusing gini ya. Enggak usah. Pian bantu dengan doa, si anaknya juga demikian. Terus setiap hari kelahirannya pian bersedekah, niatkan. Terus baca surah Al-Fajri tiap subuh 11 kali. Ada saya kasih amalan juga, Rabbi la tadarni farda wa anta khair. 35 umur, Pak. Ya kalau perempuan 35 ya agak repot ya kalau ya. Tapi subhanallah, asal tadi pertama kita yakin Allah yang ngatur jodoh, ya. Yang kedua, jangan putus asa. Coba mungkin ada kita kawan-kawan punya anak apa. Kemarin nelpon, alhamdulillah guru rencana hendak ulun beri banyu. Sudah ada guru kenalannya Bahari, kawannya kuliah. Sudah bismillah. Orang apa? Ogi. Nggak ada masalah, yang penting sesama Islam. Sidin bingung. Nang ini 35, ada lagi 30-an. Sidin bibinian. Ulun nih gurai naik tekanan hari-hari. Kenapa aja kita tekanan? Ya mikirkan anak, Bang. Ya. Mana ulun sorangan, anak ulun 3 bibinian baru seikong nang dapat. Nang 2 ini sudah berumur semua. Ya, sudah itu namanya kehidupan. Ya. Kehidupan tuh begitu, pasti ada aja. Tapi alhamdulillah kemarin sudah bagus. Nah, itu intinya, yang penting sabar, berusaha. Iya. Ada juga pernah sampai 40 umur. 40 sampai nang abah. Ulun sudah ketahuan lagi guru sudah ini kayak apa, mikirakan. Ya, kita kadang kalau dipikirakan Pak Haji, urusan jodoh lain urusan kita. Banyak sudah. Ulun guru cakannya anak ulun laki, kita repot juga ya. Ini bibinian 40. Nah, kita ikhtiar. Jadi ulun berikan amalan, kasih ikhtiar. Terus ya tadi bila hari kelahirannya bersedekah dengan niat mudahan Allah mudahkan jodohnya. Kebetulan hari lahirnya hari Senin. Jadi sampai nang kuitan itu bernazar terus. Pokoknya sebelum anakku dapat jodoh, aku puasa terus hari Senin berniat untuk kemudahan jodoh anakku. Laki bini ini nah. Jadi bila Senin, puasa Senin, diantaranya niat juga, ya Allah mudahan dengan barokah puasa ulun di hari Senin ini nah. Juga kebetulan anak ulun ini lahir hari 40 loh umurnya. Anak ulun ini lahirnya hari Senin, mudahan diberikan kemudahan jodohnya yang bagus. Subhanallah, Allah yang mengatur bukan kita. 40 umur dapat jodoh yang baik ya. Malah cepat. Tidak sampai setengah tahun langsung dah BIC. Tahun berikutnya jadi KAI. Oh, senang banget saya. Kalau sudah jadi KAI itu Masya Allah. Sudah lengkap pangkatnya itu ya.
Ibarat Anda sudah jenderal ya tuh. Kalau masih belum jadi KAI, belum lengkap lagi. Sudah jadi KAI belum? Wah, itu belum lengkap lagi. Cuma jenggotnya aja panjang. Harus cepat jadi KAI ya. Nah, jadi Allah berikan kepadanya sifat tawakal pasrah. Kepercayaan hanya kepada Allah dalam segala urusan. Jadi apa aja kita nggak usah mikir semua. Yang penting dijalani ikhtiar. Kan gitu aja. Tugas kita kan menjalani ketentuan Allah dan ikhtiar. Apa-apa masalah jodoh, masalah apa, usah. Terus jalan aja. Terus jalan. Akhirnya ya ketemu juga Pak. Kalau memang kita ada usaha. Adanya kau berdoa, ya Allah berikan saya jodoh yang bagus. Tapi orangnya di rumah aja berdiam. Jadi ini janda, hendak berlaki lagi. Yan. Minta doa, ya Allah mudahan dulu diberikan jodoh. Bos apa ya? Bos sawit ya. maka di Karpotik Jok banyak bos-bos. Tapi di rumah aja. Jadi kayak apa ulun guru? Tulak lah, pengen ke masjid. Nah, ke masjid. Kita kan lama makan kenalan. Jadi ada coba ulun mulai sambutan. Bisa mau WA, Ustadz, saya sudah di masjid. Hah, cepatnya. Ulun kan bacaan di Islami kan Rabu sore. Sudah mau WA itu. Saya sudah berangkat Ustadz OTW Islamik. Hah, Pak D, jam segini sudah ke Islamik, cepat betul. Enggak, biar kita lebih enak. Sekalinya pacaran. Iya, wan janda. Bah, begitu ulun tahu kawin, enggak boleh pacaran. Akhirnya kawin, tapi bukan ulun yang nikahkan, enggak tahu di mana dia nikah. Pak Yai, saya sudah nikah. Sama siapa? Ya yang kemarin kenalan di Islamik. Orang mana? Orang Cendana. Ya wes mantep. Itu ngaranya ikhtiar. Jadi jangan hanya berdoa aja ya. Kalau pengadan nang hendak berjodoh lagi ya. Jangan nang berdoa, cari. Nang duda kayak itu juga, jangan nang berdoa aja, cari. Belakang banyak aja stok gitu kelihatan. Yang ke-9, Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya. Jadi bila Allah cinta kepada kita, kekurangan-kekurangan itu pasti Allah perlihatkan. Dengan apa? Lewat musuh-musuh kita. Nah ini hebatnya kalau kita punya musuh. Berarti inya tahu kelemahan kita. Dan kita belajar dari situ. Tapi susah ini. Ya. Ketika orang yang nggak senang dengan kita, pasti menyambati kelemahan kita. Nah disitulah kita Pak memperbaikinya. Oh ini orang ini gini. Nah sudah kita perbaiki. Mama kita jadi pimpinan. Jadi pimpinan ini kan nggak semua anak buah kita senang. Nggak ada yang senang semua. Oh alhamdulillah. Berkat saya jadi kepala ini semua. Mana ada. Pasti ada yang senang, ada yang itu sudah manusiawi. Nah yang kada senang itu kita seharusnya bersyukur. Dengan ada yang kada senang itu pasti tahu kelemahannya. Pak Lurah kami ini memang ramah tamah orangnya. Bagus. Tapi kalau sarik ngeri kamu. Nah berarti kelemahan kita sudah. Pak Lurah kami ini bujur aja penyarikan. Tapi bila apa-apa berbagi beliau. Weh. Nah, itu untungnya itu. Nah, jadi kita tahu kelemahan kita. Oh ini kelemahanku. Nah berarti itu sama dengan Allah cinta kepada kita. Lalu membeberkan aib-aib kita, maksudnya supaya kita bisa memperbaiki ya. Nah, jadi Allah perlihatkan kepadanya aib dirinya. Artinya adalah setiap hari yang selalu diperhatikannya adalah aib atau cacat dirinya. Jangan ketujuh melihat aib orang lain. Jangan senang melihat cacatnya orang lain, cacat amal, cacat perbuatan gitu maksudnya ya. Nah, sehingga tidak sempat dia melihat aib atau cacat orang lain. Dia sibuk ngurusi dirinya aja, memperbaiki dirinya aja, ibadahnya, akhlaknya, apa, pergaulannya, nggak sempat dia melihat kepada aib-aib orang lain. Ini orang yang dicintai Allah. Apabila orang itu kada dicintai Allah, melihat aib orang itu besar betul.
melihat aib tetangga, melihat aib kawan, sehingga dia mudah menceritakan. Nah, itu tanda orang yang dibenci Allah. Tapi kalau orang yang dicintai Allah, yang dilihatnya aib dirinya aja. Saking sibuk mengurusi dirinya, belajar ini itu, kada pernahnya mengurusi orang. Nah, itulah hebat. Ya, itu yang paling hebat. Nah, makanya ujar Rasulullah, sebaik-baik manusia, orang yang suka mengoreksi dirinya, tidak mau mengoreksi orang lain. Nah, sehingga tidak sempat melihat aib atau cacat orang lain. Orang-orang yang suka melihat keaiban orang lain, tanda dia jauh dari cinta Allah kepadanya. Itulah 9 tanda-tanda bagi orang yang diberikan Allah cintanya khusus. Cinta yang khas bagi dirinya. Ya, nah, mudah-mudahan kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan kita. Intinya adalah lihat diri kita, berapa banyak aib diri kita dan berapa banyak dosa-dosa kita. Amun kita melihat aib kita seorang, kada mau urusi orang. Ya silahkan orang macam-macam, yang penting anfu sakum wa ahlikum naro, ya. Nah, yang penting diri kita, keluarga, itu aja dah. Kada usah mengurusi orang, kada usah mengurusi macam-macam tetangga sebagainya. Tapi kalau orang minta pendapat, kayak apa pendapat kita, bisa, tidak masalah. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita. Diberikan Allah panjang umur semuanya, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mungkin ada di antara warga jamaah kita, keluarga kita yang lagi sakit, mudah-mudahan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala syifaan ajilan kamilan la yughadiru saqama. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang salehah. Mudah-mudahan keluarga kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti pada waktunya mudahan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna fid din wa 'allimna rushda. Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.